Bapak Ibu Shalom, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga. Seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan malam ibadah keluarga di hari Rabu tanggal 22 April. Tepatnya minggu kedua sesudah Paskah. Saya masih di tempat yang sama dengan kemarin. Kita akan merenungkan firman Tuhan kita pada malam hari ini yang terambil dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rasa syukur dan terima kasih di tengah-tengah ibadah keluarga yang berlangsung di tengah-tengah keluarga rumah tangga masing-masing, di sektor pelayanan masing-masing dan di jemaat GPIB Shalom Denpasar. Malam hari ini ya Tuhan kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Tuntun kami ya Tuhan agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan kita yang terambil dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan kita berkata demikian. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik ketika kita bicara tentang sebuah pujian syukur atas pertolongan Tuhan. Dan kitab Keluaran mencoba menampilkan seorang perempuan yang sebenarnya dari awal ketika bicara tentang Musa, Miriam ini hanya saudara perempuannya yang mengintai ketika Musa dilarung di sungai Nil. Lalu pada bagian ini dia muncul lagi sebagai seorang nabiah. Nabiah yang memimpin nyanyian, ungkapan syukur atas pertolongan Tuhan bagi umat Allah. Nah, menarik sekali bahwa Miriam tidak melakukan itu sendiri. Kita melihat bahwa kehadiran kaum perempuan di tengah-tengah situasi dan kondisi perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di tengah-tengah pergumulan mereka ketika mereka dikejar-kejar oleh orang Mesir untuk dibunuh. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang tidak mereka pikirkan yang pasti. Allah menyelamatkan mereka dengan menunjukkan kekuatan kuasa tangannya. Ini menjadi menarik karena ketika bicara tentang firman Tuhan ini, maka kita melihat sosok perempuan. Perempuan punya andil yang cukup besar di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan persekutuan, di dalam kehidupan beriman umat Allah pada saat itu maupun sampai dengan saat ini. Nah, kaum perempuan yang dipimpin oleh Miriam ini, ia memimpin mereka untuk menyatakan apa yang mereka alami. Apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Apa yang dirasakan ketika sesuatu yang diharapkan telah kita terima. Misalnya mendapatkan sesuatu yang baik. Misalnya ya punya motor baru, kenaikan gaji, atau kemungkinan pertambahan usia. Dan bagi Miriam dan teman-temannya yang mereka inginkan adalah keselamatan. Keselamatan, pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan itu mereka dapatkan. Nah, perasaan yang dialami
oleh bangsa Israel ketika mengalami pertolongan Tuhan. Bayangkanlah bala tentara Mesir dengan kekuatan yang besar, pasukan berkuda yang gagah perkasa disertai persenjataan yang lengkap. Semua itu pasti menimbulkan rasa takut dan yang luar biasa pada pihak umat Israel ketika mereka dalam perjalanan itu lalu mereka dikejar karena tidak memiliki kemahiran. Itu terjadi karena mereka tidak memiliki kemahiran dalam berperang dan hanya memiliki persenjataan seadanya. Nah, dalam situasi ketakutan demikian, Tuhan hadir memberi pertolongan kepada mereka. Bala tentara bangsa Mesir yang besar diporak-porandakan dan dimusnahkan di Laut Teberau. Apa yang dilakukan bangsa Israel ketika mendapatkan pertolongan Tuhan? Mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan menyanyi, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan menyanyi dan menari. Ayat 20 dan 21. Pernyataan ungkapan syukur, nyanyi, dan yang dilakukan oleh bangsa Israel membuktikan bahwa tanpa pertolongan Tuhan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka mungkin sudah binasa, mereka sudah dihancurkan oleh tentara Mesir. Dengan kata lain, bahwa tanpa pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan, mereka tidak berarti apa-apa dan keselamatan tidak akan pernah dirasakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Semua orang percaya bahwa setiap pergumulan pasti ada jalan keluarnya. Tetapi jalan keluar itu harus ada campur tangan Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa dalam kehidupan ini. Kita mungkin akan pasrah, kita mungkin akan menyerah dalam situasi dan kondisi yang berat yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Hari ini sedikit saja saya mau berbagi buat Bapak Ibu pengalaman dari tanggal 13 Maret sampai hari ini bersama dengan istri saya. Dia harus menjalani 3 kali operasi. 1 kali operasi usus buntu, 2 kali operasi untuk membersihkan infeksi di perutnya. Dan hari ini kami mendapatkan segala sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, itu terjadi karena kami berdoa, kami bermohon, kami minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang memberi jalan keluar. Hari ini istri saya sudah boleh melalui operasi yang luar biasa berkat doa Bapak Ibu. Dan ia sementara dalam proses untuk memulihkan pengaruh obat, pengaruh operasi. Jadi malam hari ini dia harus beberapa hari, ya 1-2 hari ke depan dia akan tetap di tempat tidur untuk memulihkan semuanya sehingga ia boleh kembali beraktivitas. Tapi kami percaya sungguh bahwa itu terjadi karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, siapapun dia sebagai orang percaya akan mengucap syukur untuk itu. Akan bersyukur kalau dia merasakan kasih Tuhan secara langsung dalam kehidupannya ketika dia berada dalam situasi yang tidak berdaya, tidak mampu lagi berbuat apa-apa untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Dan lewat firman Tuhan ini, bagaimana kita berusaha untuk menghadapi pergumulan dan tantangan dan berserah supaya segala sesuatunya ada dalam kendalinya. Lalu bagaimana kita meresponi kebaikannya atas semua yang telah dihadirkan kepada kita dan keluarga? Tentu dengan mengucap syukur, menaikkan pujian dan taat serta setia untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Menaikkan pujian, taat, dan setia serta penyembahan kepadanya juga adalah bagian penting yang harus kita lakukan. Sebab kita banyak menerima kebaikan dari Tuhan. Hari-hari ini jangankan orang Israel, jangankan kita sebagai orang percaya, dunia bergumul. Semua orang datang kepada Tuhan. Semua orang sudah kehilangan kendali. Semua orang sudah tidak lagi mampu untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Belum lagi ya, kita tidak tahu situasi dan kondisi yang terjadi ke depan. Tapi mari Bapak Ibu, setiap hari
ketika kita bisa melalui hari ini, ketika kita bisa bangun pagi, mari kita bersyukur. Karena setiap hari yang kita lalui ada pergumulan, ada ketakutan, ada kematian bahkan menghantui kita. Bahkan ketika kita istirahat, kita pun tidak tahu apa yang terjadi di malam ini. Namun ketika kita setiap hari datang berdoa, kita berserah, kita mengucap syukur kepada Allah, maka yakin Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga ungkapan syukur dan terima kasih itu menjadi bagian dari persembahan yang terbaik yang bisa kita sampaikan kepada Allah, karena Ia baik dan Ia mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama pada malam hari ini dalam ibadah keluarga yang berlangsung di tengah-tengah jemaat. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu setia menyertai dan memberkati kita. Dan kita akan berdoa bersama-sama dengan 4 keluarga Christian Stephen di sektor pelayanan, 5 keluarga. Sektor pelayanan 4, keluarga Christian Stephen Edwin Supardi, keluarga Yusuf Markus Taek, keluarga Christian Budiarto, keluarga Jeremias J.O. Laweri, dan keluarga Thomas Damai Lodohau. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan yang boleh kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini, karena kami boleh bersekutu kembali dalam ibadah keluarga gabungan yang berlangsung di Jemaat GPIB Shalom Denpasar. Setiap keluarga berkumpul di rumah. Kami datang setiap saat. Kami datang untuk mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik. Engkau selalu memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Engkau memampukan kami untuk dapat berada di tengah-tengah pergumulan ini dengan keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan pada malam hari ini lewat firman-Mu kami patut mengucap syukur, menaikkan nyanyian pujian, hormat dan kemuliaan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau melakukan itu bagi kami, memelihara setiap anak-anak-Mu yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini, maupun yang ada di luar sana ya Tuhan, yang dengan setia berdoa, bermohon, mengharapkan kehadiran-Mu atau berserah kepadamu ya Tuhan. Engkau boleh menyertai kami dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini, dalam pergumulan kami hari ini, di dalam usaha kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini pun selaku pribadi hamba pun boleh bersyukur karena Tuhan boleh menghadirkan jemaat yang ikut menopang proses operasi istri kekasih hamba ya Tuhan. Dan ia boleh melaluinya sehingga saat ini dalam proses untuk mengembalikan kembali kondisi tubuhnya pasca operasi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan secara khusus, kehidupan keluarga Christian Stephen Edwin Supardi, keluarga Yusuf Markus Taek, keluarga Christian Budiarto, keluarga Jeremias J.O. Laweri, dan keluarga Thomas Damai Lodohau ya Tuhan. Bapak kenal keluarga yang dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam pergumulan mereka, dalam hari-hari hidup mereka, dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, dalam merawat dan membesarkan anak-anak kekasih, dalam pertumbuhan anak-anak kekasih mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka, juga kehidupan jemaat-Mu. Tetap jaga dan pelihara, sama seperti yang Engkau menjaga umat-Mu pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Engkau boleh meluputkan mereka dari serangan yang begitu luar biasa, kesiapan tentara Mesir dengan senjata dan kemampuan yang luar biasa. Tapi Engkau bisa melenyapkan kekuatan itu hanya dengan kuat kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami terus berserah kepadamu.
menyerahkan gereja Tuhan, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat secara khusus, Jemaat GPIB Shalom Denpasar ya Tuhan. Bapak berkati para pelayan yang ada di dalamnya yang terus bergumul ya Tuhan. Bapak berkati juga diaken, penatua, pengurus-pengurus pelkat dan komisi serta para pelayannya ya Tuhan. Berkati juga panitia pembangunan, berkati juga panitia malam dana ya Tuhan. Semua unsur yang terlibat dalam pelayanan, baik karyawan kantor ya Tuhan, juga saudara restoran yang ikut mengambil bagian, yang magang bersama-sama di tengah-tengah jemaat ini. Dalam situasi ini terkadang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan ya Tuhan, tetapi kami punya keyakinan bahwa Tuhan akan selalu hadir bersama-sama dengan kami, menyertai dan memberkati gereja-Mu untuk selalu ada mewartakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Bapak berkati bangsa dan negara ini, mampukanlah para pejabat kami, semua orang, yaitu Satgas percepatan untuk bisa menyelesaikan persoalan virus COVID-19 ini. Bapak berkati mereka, mampukan mereka dengan segala strategi tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati Bapak Presiden, berkati juga Bapak Gubernur Provinsi Bali, berkati juga Bapak Wali Kota dan semua pejabat yang terkait dengan percepatan untuk menyelesaikan COVID-19 ini ya Tuhan. Beri hikmat dan kebijaksanaan juga untuk seluruh umat-Mu, seluruh lapisan bangsa dan negara ini ya Tuhan, agar bersama-sama bergandengan tangan untuk melawan COVID-19 ini, dan mungkin dengan tetap tinggal diam di rumah, mengikuti arahan dan instruksi pemerintah, lalu terus berdoa, berserah, menyerahkan seluruh pergumulan dunia ini kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang dalam rasa syukur dan terima kasih kepadamu. Akhirnya ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ampuni kami ya Tuhan atas segala salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dalam kasih anugerah dan penyertaan-Mu, lewat berkat-Mu yang boleh Tuhan curahkan pada saat ini. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.